A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma fadli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tiada kata yang lebih tepat dan harus selalu kita ucapkan atas puji syukur atas rahmat hidayah inayahnya semata. Kita semua masih diberikan kesempatan berupa umur yang panjang yang semoga barokah, amin. Amin, amin. Dan kesehatan ya. Kalau ini kita tanya gimana kabarnya, sehat, kayak semacam basa-basi. Tapi sekarang setelah pandemi ya, benar-benar kita tanya itu bukan sekedar bertanya, tapi benar-benar kita Alhamdulillahirrabbilalamin. alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena nikmat sehat itu adalah nikmat terbesar yang kedua setelah hidayah Islam tentunya ya, bagi Muslim dan untuk manusia sedunia. Ketika Allah pilih kita sebagai Muslim, itu Masya Allah itu adalah karunia terbesar bagi seorang manusia. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas beliaulah, wasilah beliau kita berpindah dari zaman yang belum terang menuju zaman yang terang benderang cahaya Islam. Saya tidak berpanjang kata, tadi sudah diperkenalkan nama lengkap saya Sufi Makrezi Andriani, atau biar mudah aja disingkatnya jadi KSMA gitu ya. Kenapa saya membahasakan saya sebagai KSMA? Karena alhamdulillah qadarullah memang passion saya di remaja, wabil khusus remaja ke dewasa awal. Kalau untuk ke kids ada yang lebih expert dari saya, namanya Bunda Dina CTMR yang memang udah expert di sana, ada Bunda Uti dan sebagainya. Terus yang selanjutnya terima kasih atas undangannya Pak Busro dan Grup Riyadoh ya. Malam ini saya boleh bertanya dulu nih, sapa-sapa sahabat semua yang hadir di sini sudah mengenal ilmu magnet rezeki semua ya? Atau ada yang baru kenal ilmu magnet rezeki? Boleh di chat di kolom komentar. Yang baru pertama kali ikut kajian magnet rezeki ada? Atau rata-rata sudah alumni, minimal udah pernah ikut kajian atau pernah dengar audionya atau baca bukunya atau lihat YouTube secara nggak sengaja. Scroll ternyata kok bagus. Oh, ada Ustaz Nasrullah gitu. Ada yang baru pertama kali ada? Ya ini kalau saya harus absen satu persatu 14 juta viewernya sampai 1 bulan belum selesai nanti ya. Baik, langsung saja. Kita lagi akan membahas apa sih Bapak Ibu? Sebenarnya saya ini sambil latihan Bapak Ibu ya. Sahabat ya, sahabat semua. Saya sebagai teman, sebagai sahabat, sama-sama kita belajar. Saya ada di sini bukan karena saya lebih pintar atau karena saya lebih bagaimana, tidak. Kita sama-sama mereview kembali ilmu yang Allah titipkan pada gurunda kita Ustadz Nasrullah. Semoga Allah selalu lindungi beliau, jaga beliau, berikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan bersama keluarga besarnya. Al-Fatihah. Ya, kenapa setiap saya membawakan materi dan juga CTR yang lain pasti selalu mendoakan para guru, terutama guru Ustadz Nasrullah. Itu adalah bagian dari salah satu adab juga ya. Betul ya Ustadz Ifan ya? Betul Bu. Karena tanpa keridaan beliau, ilmu yang kita terima, naudzubillah ya, bisa jadi kurang berkah. Nah kalau ilmu nggak berkah gimana dong? Ilmunya tentang keajaiban. Kenapa sih disebut ilmu keajaiban? Ajaib itu karena tidak bisa dipikir secara nalar, di luar logika, bahkan beyond di luar batas logika. Nah, malam ini kita lagi akan bahas apa sih sahabat? Kita lagi akan bahas sebuah jurus yang akan membuat semua apa yang kita impikan, yang kita harapkan, bahkan cita-cita kita yang mungkin kita mau nulis itu kayak tulis nggak ya? Ada yang kayak gitu? Ada yang udah punya buku impian? Ada yang sudah pernah punya buku impian? Bukan buku deh, pokoknya aduh pingin apa ditulis gitu. Yang sampai seperti ada. Baik. Selamat. Jadi kita tos dulu ya Pak Iman. Ya.
Kalau saya pribadi sahabat, itu sudah menuliskannya di sejak SD, tepatnya kelas 5 atau kelas 4. Wow. Saya orangnya aslinya nggak begitu banyak bisa ngomong secara formal ya. Kalau disuruh cerita ya nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau disuruh ngomong formal banget, kayak trainer-trainer itu, sejujurnya saya masih belajar. Maka tadi di awal kan saya nggak lancar ya ngomongnya ya. Masih ibaratnya kalau mesin itu pemanasan ya. Ya, karena sebenarnya saya sendiri ditakdirkan oleh Allah jadi seorang trainer magnet rezeki, itu sebenarnya adalah keajaiban juga bagi saya. Saya nggak pernah minta, nggak pernah kepikir, karena saya aslinya orangnya pemalu gitu. Pemalu atau malu-maluin. Malu kalau harus bicara formal. Tapi kalau saya sharing-sharing, kayak gini saya nganggapnya bukan ngisi kajian, tapi ya sharing aja gitu ya sahabat ya. Biar sama-sama enak gitu ya. Kita lagi sama-sama belajar. Saya akan membagikan bagaimana keajaiban yang Allah izinkan terjadi pada diri saya, yaitu tentang yang utama ya, dua impian. Jadi waktu saya masih SD itu sampai saya tulis di buku diary. Kan saya itu orangnya curhatnya ke diary gitu ya. Belum kenal ilmu karputala, jadi curhatnya ke diary gitu. Hari ini aku ketemu ini, hari ini aku dapat ini, saya tulis. Duh enak kali ya, habis nonton film Jepang, Oshin gitu ya. Duh enak kali ya, mau banget ke Jepang gitu. Jadi setiap apa yang saya inginkan di hari itu saya tulis gitu. Terus lagi ternyata setelah ilmu magnet rezeki saya kenal di akhir Desember 2017 silam, ternyata itu udah bagian dari LOP loh. LOP itu apa sih? Law of Projection. Pada tahu layar proyektor atau LCD? Pada tahu semua pastinya ya. Tahu semua kan ya? Coba ketik di kolom chat. Ada yang belum tahu layar proyektor, monitor sama ini? Kalau kita lagi ikut acara SHMR atau THMR, pasti kan di depan tuh ada ya namanya LCD proyektor. Nah, layar proyektor itu adalah ibaratnya nasib kita atau layar sekeliling kita, layar realita. Sedangkan pikiran kita adalah LCD-nya dan pikiran kita, keinginan kita itu adalah ibaratnya adalah laptop. Jadi coba bayangkan kita lagi semuanya di depan komputer. Coba sih ketik huruf A di situ. Coba sambil merem bayangin di depannya ada ada keyboard, lalu ada proyektor, lalu depannya lagi ada layar monitor. Kita ketik huruf A, 1, 2, 3. A. Nah, kalau kita ketik huruf A di keyboard kita, kira-kira yang muncul di layar huruf apa? Kita ketiknya A. Huruf A. Pasti huruf A. Mungkin nggak sih kita ketiknya huruf A, munculnya B, C, atau yang lain? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya. Sebenarnya jurus law of projection ini sangat sederhana Bapak Ibu. Ibaratkan kita mikirnya A, maka otak kita akan memancarkan A, dan layar nasib kita atau kehidupan kita realitanya akan A. Kalau ingin kita terwujud impiannya lebih cepat, atau apa yang kita terbesit di pikiran, terbetik di hati, ingin Allah kabulkan lebih cepat, semudah kita bilang atau berpikir, duh, kalau siang-siang enaknya minum apa Pak Imam? Siang-siang panas terik, enaknya minum apa? Bunda. Yes. Yang lebih spesifik dong. Jangan-jangan Es kalau saya juga. Es, es dogan. es, es, buah. es buah, oke. Es Yang buah. lainnya yang dari Aceh tadi, ya Allah, salam kenal. Semoga Allah izinkan ya bisa berjumpa di dunia nyata. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya. Bu, yang di Aceh sukanya es apa, Bu? Kelapa muda. Aduh, idem sama Pak Irfan. Beliau monitoring. Oke, es degan. Es degan ya kalau di sini ya. Sama ya kata-katanya. G, Oke. G. Dan sebaliknya, kalau lagi hujan-hujan, enaknya makan apa nih Pak Rifan kalau hujan-hujan? Kolak, Bu. Kolak pisang enak itu. Kalau
makanan kekini, makanan yang sejuta umat lagi hujan-hujan, pengennya apa nih rata-rata orang-orang? Mie. Gorengan. Bakso. Mie bakso. Jadi mengabsen kuliner ya. Pokoknya kalau Iya. sama kita nggak lagi kajian deh, kita lagi ngerumpi-ngerumpi ya. Cerewet syar'i lah ibaratnya. Mohon izin. Nah, pernah nggak sih kita lagi hujan-hujan gitu? Enaknya kalau makan bakso ya. Belum juga mingkem ini mulut. Tok 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 gitu. Pernah apa sering? Sering. Sering ya. Atau siang-siang, enaknya kemakan es kelapa muda, es buah dan sebagainya. Ada yang bawain. Padahal kita baru batin, kita baru kepikir. Kayak di surga ya, bener nggak sih? Benar. Kalau ingin kita hidupkan kayak di surga, ada syaratnya. Membicarakan tentang ilmu magnet rezeki itu nggak bisa terlepas antara jurus satu dengan yang lainnya. Salah satu percepatan terwujudnya impian, selain kita juga pancarkan terus kan apa yang kita mau, kulkas, misalnya terus lunas amanah, umroh haji dengan cara Allah, keliling dunia dengan cara Allah, seperti itu ya. Mau ini, mau itu, dipancarin. Kalaupun kita pancarkan terus, tanpa diimbangi dengan kita membuka perisai atau berhati-hati dari dosa, kira-kira cepat apa nggak cepat tuh? Nggak cepat, Bunda. Bukan nggak hanya nggak cepat, jangan harap gitu, malah kalau bahasa awalnya jangan harap ya gitu, jangan harap. Kalau bahasa manusia mah kita minta apa tapi orang tua misalnya ke anaknya nggak pernah nurut gitu. Pak minta ini, Ma minta ini, tapi ketika kita kasih nasihat jadi mereka nggak mudah gitu ya. Kita mudah nggak ngasih dia hadiah atau seinginnya dia kita turutin, pasti kita masih mikir-mikir dulu ya kayak gitu juga Allah ya. Pasti akan melihat kita pantas nggak sih kita minta A, Allah juga mau melihat kepantasan kita, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ingin Allah selalu kasih, maka kita harus ngapain nih sama Allah? Membuat Allah tersenyum, membuat Allah ridho sama kita. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana agar semua impian kita lebih cepat tersampai atau terwujud. Pertama dan utama adalah kita diminta untuk buka perisai, mohon ampun atas semua khilaf dosa kita. Jadi kita review ya, nggak apa-apa ya. Jadi selalu kita bahas OP, tetap kita harus selalu untuk kembali ke jurus pertama dan utama. Itu apa? Coba tangannya semua begini. Jika ingin dapat keajaiban, maka harus buka perisainya. Ingin rezeki berkah melimpah, harus buka perisainya. Ingin lunas amanah, maka harus buka perisainya. Ingin ini, itu, dan sebagainya, maka harus buka perisainya. Apapun ketika kita buka perisai terus, maka kita lagi betik aja, lagi batin aja, Allah akan cepat kasih. Saya nggak bisa naik mobil, Bapak Ibu, jadi kalau saya meniru kata Pak Slas ya, ada rem tangan di dalam mobil itu ya. Sedangkan satunya kita ngegas. Ibaratkan impian kita ada di depan. Ini lagi saya di kamar anak saya. Di sekitar 2 meter di depan itu ada tembok saya. Itu impian saya, impian kita. Bayangkan Bapak Ibu semua, kira-kira 2 meter ke depan itu adalah impian Bapak Ibu. Kalau kita lagi ngendarain mobil, kita ngapain? Kaki kita pastinya ngegas dong. Betul apa betul? Tapi kita nggak ingat rem tangannya mobil itu belum kita lepas, Bapak Ibu. Kira-kira kita bisa maju nggak mencapai yang hanya 2 meter tadi? Coba jawab di kolom chat. Meskipun hanya 2 meter, kita pakai mobil yang sebagus Ferrari, paling baru, harga termahal, kita mau mencapai 2 meter ke depan, kita udah ngegas. Meskipun mobilnya semewah apapun, semahal apapun, selama rem tangannya belum dilepas, jangan harap itu mobil bisa nyampe ke depan. Apakah rem tangan itu, Bunda? Yanda? Tadi apa? Dosa. Dosa kita sendiri. Oke, itu resep yang pertama ya, jurus yang pertama. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana kisah saya, Allah izinkan satu persatu impian saya sejak SD itu satu persatu lebih cepat terwujud ketika saya mempraktekkan jurus magnet rezeki.
yaitu salah satu adalah menjadi penulis buku. Dan penulis buku yang saya alami itu benar-benar ajaib, teman-teman. Jadi saya belum jadi CTMR ya, tapi yang sudah CTMR itu suami saya, namanya Ustadz Joni Hadi. Beliau alumni TFT 3. Sedangkan saya baru lulus camp offline. Cuman ini jangan dicontoh ya, bunda-bunda, tapi kalau dicontoh juga boleh. Saya itu bukannya suka iseng ya, Allah izinkan itu kok, HP suami kok kak apa lagi gak atau nggak disimpan ya, pokoknya naruhnya asal gitu di mana gitu. Saya ambil lah, terus iseng-iseng saya scroll alumni TFT 3 gitu kan, nulis buku bareng. Langsung saya kayak bergetar, ya Allah, ini kan salah satu impianku sejak SD gitu kan. Nulis buku bareng syaratnya sudah CTMR bla 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 bla. Saya itu iseng-iseng sungguhan, saya wapri Bapak Ibu. Saya wapri namanya Bapak Alpianto, adminnya grup itu. Salah satu yang mempunyai ide untuk nulis buku bareng. Saya wapri, Assalamualaikum Bapak Alpianto. Saya Bu Sulfi, saya belum CTMR. Yang CTMR suami saya namanya ini. Saya tadi baca WA-nya beliau, ada tulis apa, ada kesempatan untuk nulis buku bareng. Tapi saya udah alumni camp, boleh nggak ya Pak saya ikut nulis buku bareng? Dan ajaib Bapak Ibu, boleh Bu, silakan. Ya Allah, beneran Pak. Tapi emang saya udah ada niat loh Pak ikut TFT tahun depan. Boleh Bu. Alhamdulillah. Singkat cerita, saya nulis Bapak Ibu. Dan tahu nggak, itu adalah datanya kapan Pak? Kurang nggak sampai 5 hari. Wow, keren ya. Belum pernah nulis buku, deadline waktunya kurang 5 hari. Allah, ya udah. Tapi karena saya udah terlatih, bukan terlatih ya, udah mulai nulis dari kapan saya? Kelas 5 SD kan, punya 4 diary itu. Tiap apa saya cerita, saya tulis. Saya punya impian apa, saya tulis. Jadi kayak makanya suatu cita-cita yang berhubungan dengan keahlian, ini saya bahas di buku saya ya, itu tidak terlepas dari sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang di masa lalu. Karena di sejak kelas 5 SD saya udah senang nulis, walaupun masih belum ada ilmunya ya asal nulis aja. Tapi itu Allah langsung permudah saya untuk bisa menuliskan kisah saya di artikel yang kurang 5 hari tadi itu deadline-nya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, bukunya berjudul Membumikan Magnet Rezeki atas izin Ustaz Nasrullah juga, dan begitu terbit langsung bestseller Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kenapa kok bestseller? Ya karena yang nulis Parasit MR TFT 3, terus mereka kan udah punya warga binaan tuh. Walaupun saya belum punya. Ajaib pokoknya. Langsung bestseller Bapak Ibu di tahun 2018. Itu pengalaman pertama saya nulis buku bareng dengan cara yang ajaib. Yang kedua keajaiban yang Allah kasih ke saya, bisa menulis syair lagu. Ini juga benar-benar ajaib Bapak Ibu. Kalau ini sih memang saya apa ya istilahnya, yaitu waktu masih SD itu, duh pinter banget sih si komposer itu, duh pinter banget sih, ini bagus banget suaranya, enak kali ya kalau bisa nulis lagu, bisa didengarin orang sedunia, begitu pokoknya keliling dunia dan sebagainya, itu sudah saya pancarkan terus sejak saya SD. Qadarullah, justru di saat saya nggak pernah terpikir untuk menyalurkan bakat itu, Gurunda Ustadz Nasrullah suatu hari itu membapri saya. Sufi, Assalamualaikum, Bu Sufi. Waalaikumsalam Ustadz. Ya Ustadz, ada yang bisa saya bantu? Bu Sufi tahu kan lagu Aisyah istri Rasulullah yang sangat viral itu? Ya tentu tahu Gurunda. Kenapa Ustadz gitu? Itu tuh lagi dijadikan bahan diskusi sampai ke tingkat para ulama. Insya Allah Bu Yahya ya. Ini lagu, Insya Allah ya. Ini kalau sampai ibaratnya Bunda Aisyah mendengarkan lagu ini dan si penulis lagunya ditanyain, kok bisa mendeskripsikan Bunda Aisyah hanya mohon maaf sebatas fisiklinya atau gimana. Padahal kan beliau salah satu istri Rasulullah yang jadi panutan umat dunia ya, umat kaum wanita dunia dan sebagainya yang begitu agungnya. Tolong deh Bu Sulfi buatin syair lagu yang pakai nadanya lagu itu tapi dengan tema yang bermanfaat bagi umat. Nah, kurang lebih begitulah ya. Siap Ustadz. Nah, saya juga nggak bisa apa-apa ya tanpa pertolongan Allah. Saya tahajud, sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat. Ya Allah, ini guru hamba ya Allah. Tolong ya Allah,
untuk dibuatkan syair lagu yang bermanfaat bagi umat dengan nada lagu Aisyah istri Rasulullah. Tolong hamba ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong hamba. Nah kayak gitu. Nah saya nggak ingat itu jam berapa. Pokoknya saya Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Al-Fatihah seperti tadi ya. Ayo tuh yang kajian nih. Quran mukjizat Nabi gitu Punten tuh bukan iya. di kertas. Saya foto, jebret gitu ya. Sampai bunyi ya, jebret. Saya kirim ke Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Ini nih temanya, Masya Allah Bapak Ibu. Tuh, bagus-bagus. Nanti Bu. Nah, saya langsung baca Al-Fatihah. Terus jari ini Bapak Ibu, langsung kayak ada yang bimbing. Set, 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 set. Cuma 5 menit, saya foto lagi, jebret. Saya perlihatkan pada Ustadz Nasrullah. Dan apa yang terjadi? Langsung cocok Bapak Ibu. Masya Allah, saya setiap cerita ini pasti masih merinding. Cuman tinggal ganti satu kata paling bawah apa. Yang ini bisa diganti ini oleh Ustadz. Jadi ya itulah keajaiban banget bagi saya. Allah izinkan kalau ada. Nah ini terus dulu. Setiap saya dapat ya Allah enak kali ya bisa nulis lagu ini, lagi bahas tema ini. Itu tuh nggak pakai lama Bapak Ibu, langsung nadanya ada di sini, syairnya ada di sini, saya langsung ambil HP, saya rekam 5-10 menit jadi Bapak Ibu. Walaupun saya nggak bisa alat musik apapun. Ajaib banget ya. Nah, itulah. Tapi di dalam buku saya menulis untuk impian yang berhubungan dengan keahlian atau profesionalitas itu memang percepatannya adalah dengan ilmu marketing rezeki. Tapi secara sunatullah tetap kita harus belajar tentang suatu hal itu. Karena saya tadi di bidang seni, maka sesuatu yang saya lakukan sejak SD, saya lakukan berulang-ulang, nyanyi, nari, seni, dan sebagainya. Saya dengarkan berbagai jenis musik, lagu apapun saya suka, saya dengerin. Jadi seperti saya sudah punya bank apa ya, bank inspirasi ada di sini. Ketika Ustadz Nas minta, Bun, tolong ini. Oke, oh ini lagunya, musiknya pop. Jadi ya udah, dengan kesama Allah, tinggal tulis. Termasuk untuk ini saya buka ya, bukan maksudnya untuk ria atau gimana, enggak. Termasuk ada request dari Ustadz Abus untuk siapa di sini pesiar Dinar Khairul Razikin. Nah, Mas DKR itu atas izin Allah, saya juga yang Allah izinkan membantu untuk menuliskannya. Dan akhirnya terus dan terus Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu kisah saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya kalau jurus LOP itu yang berhubungan dengan percepatannya menggunakan jurus LOP. Tapi kalau untuk sebuah cita-cita profesionalitas atau sebuah keahlian itu nggak mau tetap harus belajar Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin jadi dokter LOP doang tanpa dia sekolah, tanpa dia kuliah di kedokteran, bisa nggak? Ya nggak mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi ada impian-impian lain yang kayak kita, ya Allah umroh dengan caramu ya Allah, itu juga tetap Bapak Ibu harus ada disertai dengan ikhtiar bumi. Kalau ikhtiar lain kita pakai ilmu MR, ditambahin sedekah subuh, ditambahin sholat sunnahnya, dijaga terumbu karangnya dan sebagainya ya. Itu saya yakin Bapak Ibu lebih tahu dari saya atau kita sama-sama tahu ya, kita udah sering praktekkan, wandi jus bila perlu ya dan sebagainya. Tapi kalau untuk ikhtiar buminya tetap harus ada. Kalau kita mau umroh atau haji, perlu nggak sih kita udah keinginan, perlu nggak sih kita nabung? Ya tetap ada. Perlu banget. Walaupun hanya sifatnya seperti kayak formalitas doang. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mau haji ya dengan caramu ya Allah. Udah masukin aja. 10.000, 2 dinar. Ih jauh banget ya. 2 dinar, 7 dinar. Amin. Kok nggak ada yang amin ya? Amin, amin, amin. Masukin ya Allah niat ke Baitullah dengan caramu ya Allah. Ini loh bukti kesungguhanku. Yang selanjutnya, kalau kita ingin yakin berangkat tahun ini untuk umrah, kita harus ngapain Pak? Daftar. Benar banget, langsung to the point. Daftar, karena kalau nggak daftar nggak bakalan berangkat. Betul apa betul? Betul. Gimana caranya kalau nggak daftar? Orangnya udah siap, tapi nggak daftar-daftar berangkatnya nggak bakalan gitu. Yeah. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak belibet atau kurang lancar. Karena tadi saya itu antara, aduh aku ngomong gak ya tentang bukuku, nggak usah deh. Nanti kalau diomongin waktunya nggak cukup. Jadi singkat cerita, kalau impian, harapan, dan cita-cita kita ingin Allah
wujudkan lebih cepat. Syarat pertama dan utama apa Bapak Ibu? Buka, perisai. buka perisai. Jaga terumbu karang, LOP-kan terus, iringi dengan amal-amal soleh, soleha. Sedekah suku, bikin magnet rezeki box, nolong orang sesuai kemampuan kita, minimal kita mendoakan mereka. Dan mendoakan orang lain, Bapak Ibu, itu adalah jurus yang tercepat. Jurus apa namanya, Pak? Mendoakan orang lain, Kickback. maka akan kita Kickback. kickback. Dan ini saya lagi hetik-hetiknya dengan jurus kickback, Bapak Ibu. Karena apa ya? Yaitu tadi saya jadi sedikit promo ya. Ada satu impian saya memang dari kecil itu menjadi seorang terapis Bapak Ibu. Dan ini keajaiban terbaru dari Allah. Jadi sekitar April itu Allah takdirkan saya bertemu dengan suatu alat terapi yang ini kayaknya yang aku impiin banget dari dulu gitu ya. Akhirnya otomatis setelah saya memiliki alat ini dengan cara yang ajaib, saya pun jadi terapis beneran Bapak Ibu sampai sekarang, dan insya Allah saya akan siarkan ini untuk membantu sebanyak-banyak umat. Jadi dari antara beberapa impian saya tadi, yang penulis buku dengan cara Allah udah, penulis lagu juga udah, terus yang nggak pernah saya minta, nggak pernah saya bayangkan itu jadi trainer MR ya Bun, Bapak Ibu ya. Terus yang memang saya impikan dari dulu sejak SMP terutama itu menjadi seorang terapis. Itu Bapak Ibu dari saya, mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Sulfi, materinya dahsyat. Materi sekaligus testimoni ini Bu ya. Luar biasa, luar biasa. Kalau audio ada di YouTube Gurunda, di Wanyanti, waktunya nggak cukup. Siap, siap. Waktunya panjang kok. Panjang ini Bu, kita biasanya sampai 10:30 ini. Sini Apalagi waktunya sudah panjang. gaya. Semakin malam semakin panas Pak Iman ya. Betul Pak Rifan. Monggo Bunda. Baik. Baik, terima kasih banyak atas paparannya yang luar biasa dahsyat dengan pengalaman beliau tentang materinya tadi luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan baik tentang materi, tentang LOP atau tentang tadi juga disebutkan ada apa namanya itu kickback, juga ada terumbu karang, mungkin macam-macam ya. Monggo silakan. Boleh ditanyakan semuanya Bu Sylvie ya. Di luar materi juga tidak apa-apa ya. Yang sawah siap. Siap. Baik, monggo. Silakan Bapak Ibu, silakan. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Ini ada pertanyaan di chat dulu sebelum ada yang di open mic. Izin bertanya dari Bunda Tri Wahyuni. Izin bertanya Ustazah, untuk membuka perisai bagaimana caranya? Apakah setiap kali melakukan dosa, kemudian melakukan sholat taubat, atau cukup perbanyak zikir istighfar ya? Terima kasih Ustazah. Baik. Alhamdulillah, pertanyaan ini memang juga cukup sering ya ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita yang terutama mungkin yang baru mengenal ilmu magnet rezeki. Jawabannya memang sederhana. Bunda kita selalu menyampaikan ya, setiap di seminar hibrid maupun di training hibrid dan event-event MR. Satu dosa, langsung segera satu sholat tobat. Begitu rumusnya. Mengenai istighfar setiap hari, itu paling tidak biasanya teman-teman kami juga menginformasikannya 1000 lah ya. 1000 istighfar itu. Simpel ya Bu jawabannya. Memang begitu doang rumusnya. Satu dosa, satu sholat tobat, 2 rakaat. Sudah betul. Benar banget Bu. Nah kalau misalnya satu hari, mohon maaf ya para bunda, gibah 10 orang gimana dong Bunda? Ya 10 kali sholat tobat. Sholat tobatnya 2 rakaat.
bersyukurnya sholat taubat ini boleh dikerjakan di semua waktu asalkan tidak setelah subuh dan tidak setelah sholat asar. Atau di waktu-waktu misalnya matahari sangat terik atau gimana itu ada kan ya. Coba bisa dibaca di googling atau apa di buku agama itu ada. Itu saya tidak akan bahas karena sudah fikih ya. Jadi begitu Bu Triwahyuni, mudah-mudahan makin mantap ya. Udah benar, satu dosa balas dengan satu sholat taubat 2 rakaat. Niatkan Iya, untuk keperluan. Nah, gitu. iya, alhamdulillah, makasih banyak Bu Ustazah Sulfi. Mau bertanya lagi, izin Bu Ustazah, boleh ya? Sebenarnya saya dipanggil ustazah itu aduh pengen kabur rasanya. Takut, takut banget benar. Masih ini. Ya Bunda silakan. Iya, untuk amalan setelah atau doa-doa setelah sholat taubat itu ada runutannya gak ya Bu Ustazah Sulfi? Mungkin yang pertama kan ada istighfar, apa, rajanya istighfar ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian mungkin ada firman Allah yang harus sering kita zikirin gitu Ustazah, atau apa Ustazah untuk nanti setelah sholat taubat untuk bacaan-bacaan doanya. Baik, ini kayaknya udah menyangkut ke fikih, tapi juga lebih ke bukan selera ya. Saya bilang kalau selera kok seolah-olah kita ini. Banyak banget Bunda doa-doa yang bagus itu. Tapi kalau memang ingin menambahkan dan yang sesuai dengan keadaan kita, maka kita lakukan jurus yang lain namanya garpu tala. Itu lebih spesifik untuk setiap orangnya begitu. Bunda Triwahyuni sudah mengenal jurus garpu tala atau udah pernah tahu? Ini saya belum pernah ikut sama sekali Ustazah, mohon izin. Jadi ini sebenarnya baru pertama kali gabung. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali. Tapi mungkin saya juga masih perlu banyak belajar terkait materi magnet rezeki ini, karena saya sudah banyak review, banyak baca review-review Bapak Ibu juga, dan sering dengar video Ustadz Nasrullah juga. Cuma mungkin karena belum pernah ikut baik pelatihan maupun campnya, jadi kayak belum, apa ya, chemistry-nya belum dapat mungkin ya. Mungkin masih perlu banyak belajar gitu Bu Sufi, mungkin karena masih belum tahu runutan-runutan tahapannya apa yang harus dilakukan gitu dari A to Z-nya, seperti itu Bu Sufi. Mohon maaf, betul banget Bu Tri. Bu Tri di kota mana ya tadi? Bekasi, mana? Saya dari Bekasi Bu. Iya. Nanti coba udah masuk ke telegramnya Pak Nas yang telegram. Belum Bu. Ini kebetulan saya tahu Pak Ustadz Nasrullah itu di Instagram, dan banyak Bapak Ibu yang mereview setelah merasakan menjalani amalan magnet rezeki. Jadi dari situ saya coba nonton YouTube-nya Ustadz Nasrullah. Dari situ eh, jadi lebih mau tahu lebih dalam mengenai ilmu magnet rezeki itu seperti apa gitu, Ustazah. Nah, ini kebetulan saya alhamdulillah banget tadi ada WA yang ngajak bergabung untuk mengikuti diskusi malam ini Ustazah. Atas izin Allah juga mungkin saya bisa bergabung dalam grup malam ini, alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya pengen banyak tahu dari awal ilmu magnet rezeki itu, yang dari tadi buka perisai dulu, kemudian tadi ada garpu tala. Jadi sebenarnya saya juga masih meraba-raba juga Ustazah, karena belum pernah ikut pelatihannya sama sekali. Baik Bunda, memang harus dari awal ya kalau belajar magnet rezeki dari rekaman dasar, buka perisai. Dan memang powerfulnya, tafadolnya harus ikut yang offline. Kabar baiknya Bunda di tanggal 7 Oktober kita ada hybrid, sebenarnya hybrid itu seluruh kan ada yang rencananya ada di dari asli gitu.
Oh, Di alhamdulillah. 7 Oktober ya, awal Oktober ya. Itu hybrid tuh, jadi nanti saya bisa ikut via online ya, Ustazah ya? kalau di Bekasi ada Bun, sahabat saya yang ada offline ya, karena energinya jauh lebih baik, lebih. Iya, iya. Kayaknya chemistry-nya dapat gitu ya, Ustazah ya. Nanti saya nggak tahu nanti yang ngasihkan link audio, tapi udah di YouTube-nya Ustadz Nasrullah sudah semuanya banyak Bu, materi-materi ya, Oh, kayak gitu baik, ya. baik, baik. Sangat bisa hubungi admin atau saya ketik nomor saya di sini boleh, atau Pak Rifan Boleh. aja. Di sini udah ya, tak terus nomor saya nanti tak infokan di Bekasi ada sahabat saya yang adakan di sana juga. Ini Baik, nomor saya. alhamdulillah ya. Baik, Amin. baik, Ustazah. Terima kasih banyak, Ustazah. Ini saya simpen nomornya, Ustazah ya. Siap-siap. Ya. Terima Hidayah kasih oleh banyak. acara ini, Masya Allah. Amin. Ya, baik. Sudah cukup Putri Wahyuni? Atau ada yang Ya, ditanyakan lagi? untuk sementara cukup, alhamdulillah. Saya terima kasih banyak atas sharingnya Bu Ustazah Sulfi. Ini Iya. apa namanya, sangat bermanfaat sekali, walaupun mungkin durasinya kurang sebenarnya ya Ustazah ya, diskusinya. Mungkin pengalamannya udah lebih banyak ya Ustazah. Mohon doanya, saya juga mudah-mudahan diberikan apa namanya, kemudahan nih untuk mempelajari ilmu magnet rezeki ini, juga mudah-mudahan diridhoi Allah. Bapak Amin, Ibu amin, amin. sekalian juga mudah-mudahan diridhoi Allah, dimudahkan semua urusannya ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ibu. Ini kajian malam hari ini memang kita diadakan oleh grup Riyadhah Magnet Rezeki yang diasuh oleh Pak Busro September dari Mojokerto. Jadi memang bila ingin mengetahui ilmu magnet rezeki dan mengamalkannya, bisa juga bergabung di grup Riyadhah. Pak Iman juga adalah salah satu yang membersamai kita di grup Riyadhah. Jadi mungkin saya share ya untuk linknya ya. Izin share linknya Pak Iman. Oke, sudah saya share, monggo silakan. Jadi nanti ilmu-ilmu magnet rezeki nanti memang akan disampaikan oleh para CTMR ya. Jadi saya hanya pengamal magnet rezeki, ilmu magnet rezeki. Nah, lebih expertnya itu nanti ada CTMR yang memang sudah diizinkan untuk menyampaikan ilmu-ilmu magnet rezeki. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup Bu Tri Wahyuni? Sudah cukup Pak Rifan, terima kasih banyak Pak Rifan. Nah, baik. Bapak Ibu monggo masih saya buka untuk sesi pertanyaannya. Ini masih jam 9 ini. Beneran sampai jam 11. Aduh. Ini saya cemilannya harusnya banyak ini bercanda ya. Siap, siap. Ya, Bunda Watini. Insya Allah Bunda Watini bergabung. Sudah lama tidak bertemu ini, tidak bergabung di kajian ini Bunda Watini. Kemudian ada lagi Mulyono, ini juga sudah sering ikut kajian juga. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Maaf Pak Rifan. Monggo Pak Iman. Tadi kembali ke materi ya, LOP. Jadi barangkali, mohon maaf Bunda Sulfi, barangkali Bunda Sulfi berkenan menjelaskan bahwa bagaimana sih membuka perisainya dengan sholat tobatnya, bagaimana, terus dengan material OP-nya yang terpancarkan itu bagaimana, terus dengan dream box-nya. Barangkali di sini kan banyak teman-teman yang baru ya,
Nah, gimana caranya Bunda Sulfi menerapkan pada Dreambox-nya? Apakah itu dibuka setiap hari? Apakah itu dibaca setiap hari? Monggo, maksud saya teman-teman banyak yang barangkali karena apa Bunda Sulfi tadi berpikir waktunya nggak banyak, materinya barangkali Bunda belum explore. Barangkali ini mohon maaf Bunda Sulfi, dahsyat keren, cuman teman-teman barangkali banyak yang belum menangkap gimana sih ininya prakteknya LOP itu yang dipancarkan itu gimana. Monggo, mohon maaf Bunda Sulfi nggih. Sip. Baik, siap. Tadi saya pikir, aduh ini kayaknya jam 9 harus selesai, jadi saya cepet-cepet. Kalau jelasin Iya. memang saya cepetin ya, cuman kalau lebih detailnya ada di buku saya. Jadi promo deh. Maaf ya, bukan iklan, cuma. Jadi kalau Nggak detailnya apa-apa. ini, the power of just do it, you'll get it. Jadi ketika kita action dengan sesuatu, maka kita akan mendapatkannya. Sebenarnya sederhana aja gitu. Jadi kunci keajaiban adalah ketika kita action. Ditulis sampai bertebal-tebal pun kalau nggak pernah LP-kan terus tapi nggak ada actionnya, nonsen gitu, nggak bisa. Makanya untuk mewujud impian itu memang harus ada dua kombinasi, cara sunatullah atau cara umum dan cara khusus atau cara cepat. Cara umum ini ya kalau kita berhubungan dengan aku ingin umroh, ya ikhtiarnya apa? Ya tetap kita ada nabungnya, kita ada daftarnya, mengisi formulir dan sebagainya. Nah, percepatan yang berikutnya menggunakan cara-cara langit, salah satunya menggunakan jurus LOP magnet rezeki. Contoh kisah yang mudah aja diterima. Kisah saya ada, kisahnya Pak Nas ada. Coba kita Pak Nas saja deh, menarik barang, magnet kulkas gitu ya. Kalau kulkas itu Burunda kan waktu menemani istrinya beliau S2 di Malaysia, sementara beliau qadarullah belum ada pekerjaan gitu ya, karena visanya pun pakai visa enggak, pokoknya harus bolak-balik ke Indonesia lah ya, karena beliau bukan seorang pekerja. Nah, jadi pekerjaan beliau itu setiap harinya adalah mengantarkan istrinya ke kampus sama pergi ke tukang sayur. Qadarullah waktu itu istrinya hamil anak pertama ya, hamil tua lah begitu ya. Hamil udah usia hampir melahirkan gitu. Nah, namanya orang hamil itu kan sukanya yang seger-seger. Sayur, buah dan sebagainya. Ya namanya juga tukang sayur, biasanya yang sering ke tukang sayur bapak atau ibu-ibu nih. Saya tanya dulu. Biar nggak ngantuk atau tambah ngantuk. Enggak lah ya. Yang sering ke tukang sayur kan si ibu-ibu ya, mak-mak lah ya gitu. Nah, namanya juga Ustaz Nasrullah. Bapak-bapak sering tukang sayur kan juga ada perasaan, enak kali ya kalau punya kulkas. Jadi ke tukang sayurnya nggak harus tiap hari. Borong aja sekian sayur dan buah bisa taruh di kulkas untuk satu pekan gitu awalnya. Nah, beliau itu akhirnya doanya sih sama ya. Kita semua doa yang paling singkat pada jelas, doa sabu jagatnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi pikiran Ustadz Nas memancarkan kulkas. Kulkas, datanglah kulkas, ibaratnya bisa ngomong kayak gitu. Apa yang beliau praktekkan? Tiap hari doanya begitu, tapi otaknya kulkas, 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 kulkas gitu aja di pikiran, di hati kulkas, kulkas, kulkas. Sampai suatu sore, habis sholat asar, beliau balik badan, di seberang masjid itu ada peti ice, ada kulkas baru dikeluarin sama pemilik rumah. Kabar baiknya di Malaysia itu, Bapak Ibu, kalau orang mengeluarkan barang ditaruh depan halaman rumahnya itu halal bagi siapapun untuk mengambilnya. Jadi Ustadz Nas berjaga-jaga dari dua. Pertama, nunggu jamaah sepi. Ya. Kedua, jangan sampai keduluan warga negara Bangladesh atau India. Jadi di Malaysia itu Bapak Ibu, beliau sampai minta maaf pada warga Indonesia. Maafkan saya ya, ini salah satu contoh WNI yang jangan dicontoh. Gitu kata beliau. Dari apa? Dari warga Bangladesh dan India. Jangan sampai keduluan mereka. Beliau mengebel sahabatnya, Ustadz Budi namanya. Akhi, ini ada peti es baru dikeluarin, halal nggak? Halal. Tolong bantu saya. Singkat cerita Bapak Ibu,
Datanglah Ustadz Budi membantu Pak Nas membawa si peti es ke rumahnya, kontrakannya Pak Nas. Masya Allah ketika dibuka Bapak Ibu, wah bunga esnya masih ada, berarti masih bagus dan baru. Jadi itu ajaib nggak? Pak Nas nggak perlu keluar duit, ya kan? Nggak perlu beli sendiri, pakai uang sendiri. Cukup duduk diam, rezeki datang, itulah makna rezeki. Cukup pancarkan di pikiran, kulkas, 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 kulkas. Amalan lahiriahnya apa? Sholat, tobat, perbanyak ibadah, baik sama orang, jaga terumbu karang, buka perisai, mohon ampun, berzikir. Nah, itu yang sederhana, simple, padat, ringkas. Ringkas, jelas ya. Ingin kulkas, kalau ingin cara ajaib, nggak perlu pakai uang sendiri, bisa. Siapa buktinya? Pak Nas. Dan apapun di alam semesta ada energi. Benda itu energi, kulkas energi. Dan itu bisa kita tarik dengan memancarkan, dipanggil aja. Kulkas, datanglah, umroh, datanglah, amanah, lunaslah, dan sebagainya. Apapun yang kita inginkan cukup dipancarkan. Terus, apa actionnya? Ya tadi buka perisai. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Terus yang terpenting memang di LOP ini ada 2 sih ya. Tadi harusnya saya berikan. Coba kita dipaksa untuk berpikir positif. Keajaiban itu hadir ketika kita sudah bisa berpikirnya positif aja, berperasaannya positif aja, dan motivasinya positif. Contoh, coba Bapak Ibu pejamkan mata sebentar. Bayangkan Bapak Ibu ketemu sama ibu-ibu. Ibu-ibu lagi lewat. Warna kerudungnya orange. Warna bajunya pink, nyala. Celananya emas, warna emas. Pakai lipstick warna hitam. Eyeshadow-nya ungu. Bedaknya, eyeshadow-nya apa? Eyeshadow-nya itu pokoknya kinclong banget. Terus tasnya warna perak. Coba, kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu melihat penampakan seperti itu? Coba, apa boleh ketik di kolom chat. Ini materi inti memang sebenarnya malahan. Jadi kayak seminar. Kalau melihat penampakan seperti itu, apa yang ingin terbesit di pikiran Bapak Ibu? Untuk si ibu ini tadi. Ayo, aduh, udah pada bobok ya? Norak, Bun. Oke, diketik di kolom chat. Norak, apalagi? Tetot, oke, ya, norak. Wow, keren. Wow, ini aku udah MR, anggap aja dia belum kenal MR. Norak. Ih, nggak 100% gitu ya, agak gini. Ih, orang itu gini. Ah, colorful loh. Ini masih bagus nih udah disebut. Desa apalagi yang paling ekstrim. Ya, itu tadi ya. Wah, ini pasti orang yang nggak 100% nih. Nah, padahal Bapak Ibu, ketika kita masih seperti itu, sejatinya sebenarnya kita adalah mendoakan bahwa kita akan dijadikan seperti itu. Kok gitu Bun Sasri? Ya, makanya kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Kalau kita udah mikir begitu, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu akan keluar lewat mana? Lewat kata-kata. Jadi kata-kata kita adalah kristalisasi dari pemikiran, buah dari pemikiran dan perasaan kita. Keluarnya lewat ucapan. Padahal dalam rumusnya bahwa setiap kata adalah doa. Dan doa pasti dikabul sama Allah. Apa landasan hukumnya? Apa dasar hukumnya? Qur'annya. Ada firman Allah yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, padahal bahan baku doa, ini quantum miracle ya, quantum ikhlas. Bahan baku doa itu apa? Pikiran sama perasaan. Jadi kita mikir batin aja, baru itu, si itu, batin, si itu, ini. Mencap gitu ya, menjudge, deso, dan sebagainya. Sama dengan kita sedang mendoakan diri kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, uzubillah. Nah, setelah tahu ilmu ini, mulai sekarang apapun realitanya, tetap ucapkan apa? Tangannya semua begini. Wow, keren. Wow, keren. Keren. Seperti itu. Tanya, Bun. Nah,
tanya sebentar. Monggo. Maaf. Ya, kalau berarti kalau kita melihat sesuatu di pasar atau di jalan atau dimanapun yang istilahnya di hati kita tidak enak, mulut kita nggak boleh berkata yang tidak baik gitu ya maksudnya, atau gimana? Iya. Maka di jurus law of rejection ini sangat erat kaitannya dengan simbol ini. Seperti huruf W. Wow, keren. Hanya ucapkanlah yang bagus-bagus. Di mana rezeki hanya boleh 3 kata, Pak. Kecuali untuk hal yang, naudzubillah, yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti orang meninggal dan sebagainya. Itu kan ucapannya tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang selain itu, kita ngomongnya dalam hati ya, jangan di luaran ya. Wow, keren itu apa? Untuk semua hal yang seenggak nyaman apapun, cukup 3 kata. Kalau enggak wow keren, bagus itu, atau dahsyat gitu. Apapun relanya ada. Koruptor ditangkap tuh. Wow, keren gitu. Si anak itu apa yang udah dicari polisi udah ketangkap tuh. Wow, keren gitu aja, Pak. Dan doakan ya Allah semoga dengan wasilah itu dia jadi dapatkan jalan menujumu, dapat hidayahmu seperti itu, Pak. Jadi tahan banget kata-kata kita. Dan memang jurus law of rejection ini nggak bisa dilepas dari namanya jurus disiplin kata. Nanti kalau dijelasin besok pagi baru selesai nggak apa-apa, tah? Nggak bahaya, tah? Silakan Bun. Monggo, enggak apa-apa. Agar kata-kata kita juga jadi baik, maka dimulai dari pikiran yang baik dulu. Tahu nggak sih, sebenarnya kisah ibu yang tadi, yang kayak pelangi berjalan tadi itu, ternyata setelah kita tanya nih, ya, Bu, mohon maaf ya, permisi, punten. Ibu, bajunya keren banget hari ini, misalnya. Iya, tahu nggak ternyata kemarin itu rumahku kebakaran dan aku hanya ini yang bisa aku selamatin dari lemari. Gitu. Coba kalau kita udah tahu kenyataannya seperti itu, nyesel nggak kita tadi ngomongin dia? Maaf, deso, katro, maaf orang nggak ini. Nyesel nggak kita? Dosa nggak kita? Ya dosa lah, zalim kita. Iya. Hanya gara-gara kita tidak bisa berpikir positif, padahal ibu ini lagi berduka. Nah, setelah itu kita ngapain? Ya Allah, Bu, mohon maaf ya. Saya kira ibu tadi, kenapa gitu? Ya enggak apa-apa, ayo kita galang dana untuk bantu ibu ini. Gara-gara pikiran kita nggak positif, maka kita akan menjadi orang yang berperisai atau menjadi dosa gitu kan. Itu jadinya rezeki nggak mau datang deh. Kan Nana rezeki hanya datang pada orang yang berpikirannya baik, berperasaannya baik, ucapannya pun dilihatnya dari mana? Dari ucapannya, dari tindakannya, motivasinya gitu. Makanya di mana rezeki pertama kali dier gitu ya. Anak mecahin gelas, lari sama adiknya, durang, piar misalnya gitu ya. Biasanya orang yang tua kita zaman dulu dan kita juga ya sebelum mengenal MR, kita ngomong apa ke anak kita? Pertama pasti dimarahin ya. Katakan makanya hati-hati ya. Kalau udah makanya hati-hati, hati ikut nggak nyaman, biasanya dengan tindakan apa Bu? Anaknya dideketin untuk diapain Bu? Pak? Sambil hati panas, udah kita emosi Dielus. ya. Oh dielus ya, itu udah MR mah. Rata-rata orang umum biasanya langsung makanya hati-hati. Sambil dia deketin anak kita sambil kalau nggak dicubit, mak-mak ya. Kalau nggak dicuplit, dijewer, diceples gitu ya. Apa yang dia rasakan? Dia udah hatinya terlukai, dia nangis. Nah, seperti itu ya. Apakah selesai? Apakah piring yang pecah atau gelas yang pecah akan kembali utuh dengan kita melakukan hal itu pada anak kita? Enggak kan? Jadi di MR ketika seperti itu, apapun realitanya, ucapkan apa? Wow, keren. Tahan Pak memang. Pertama, ambil nafas. Baru ngomong wow, keren. Dipaksa memang. Jadi salah satu percepatan mendapat keajaiban ketika untuk mengaplikasikannya nggak mudah gimana? Ada kok doanya. Coba semuanya angkat tangan. Biar Allah mudahkan mempraktekkan MR. Sudah siap? Angkat tangan. Allahumma. Allahumma. Dituruin. Allahumma. 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 Allahumma Paksakan.
Lataha. Paksakan. Akan ngomong wow keren. Allahumma. Ada biar ambil nafas. Keluarkan. Subhanallah. Baru wow keren dalam hati ya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sambil kita deketin anak kita. Pak, Papa, Mama, maafin aku ya. Sambil senyum ya, Bu ya. Oh iya, enggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Ayo, sini Mama bantu, sini Papa bantu. Lain kali hati-hati ya sayang ya. Iya, Mama enggak marahin aku. Enggak apa-apa. Memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang umurnya akhirnya udah segitu aja. Kalau kayak gitu kira-kira gimana? Dibandingkan yang pertama. Selamat mana nih anak kita dengan perlakuan kita dengan yang pertama dengan yang kedua? Pasti Lebihnya yang kedua. ya, jadi cara praktiknya sesederhana itu walaupun Pak nggak mudah di awal, tapi harus dipaksakan biar rezeki mendekati kita karena rezeki hanya akan datang ke energi yang baik, ke hati yang baik, ke pikiran yang tenang, hati yang tenang dan motivasinya pun baik, tindakannya pun benar. Tanya lagi Bun, Oh iya. ada persoalan amanah belum selesai itu kan naluri manusia itu ada rasa gundah di hati itu gimana itu Bun? Iya memang ada lunas hutang seketika ya. Jurusnya ada di disiplin kata Pak. Kalau kata hutang itu energinya nggak bagus atau rendah, maka kata-kata hutang itu harus di switch atau dipindah diganti ke kata-kata yang energinya lebih tinggi. Contoh, kita latihan ya. Kalau sakit kita nggak boleh ngomong sakit ya, tapi harus ditambahi sebelumnya. Harus dirubah dulu ke lawan katanya. Sakit lawan katanya apa Pak? Tidak sehat. Tidak ya. Kata lawan kata. Sakit lawan katanya sehat. Nah sebelum Sehat. kata lawan kata itu di depannya ditambahi tulisan tidak atau belum atau kurang. Sakit sama dengan tidak sehat. Sakit sama dengan kurang sehat. Sakit sama dengan belum sehat. Karena alam bawah sadar kita tidak mengenal kata negasi tidak atau jangan. Gimana sih Bun? Aku biar lebih paham, coba deh pejamin mata sebentar. Ketika saya ngomong jangan dilakukan ya Pak, Bu. Jangan membayangkan gajah di depan Bapak Ibu pakai celana warna pink. Jangan. Tolong Bu, Pak. Saya bilang jangan membayangkan ada gajah besar banget di depan Bapak Ibu lagi duduk pakai celana pink. Jangan Pak, Bu, jangan. Jangan dibayangkan Bu. Oke, sekarang buka matanya. Gimana itu? Bapak malah bayangin apa? Enggak. Malah bayangin. Artinya kata-kata jangan atau tidak itu ternyata di alam bawah sadar nggak dikenal. Kalau kita minta lunas amanah, maka sudah nggak boleh ngomong hutang lagi, tapi ganti dengan kata yang lebih positif yaitu amanah. Amanah artinya apa Pak? Dapat dipercaya. Oh berarti sekarang Bapak udah nggak punya hutang loh. Tapi diganti dengan apa Pak tadi Pak? Amanah. Bapak siapa namanya tadi? Kok belum kenalan ya? Ya Allah, maafkan saya. Bapak Pak Mulyono Bu. Pak? Pak Mulyono. Pak Mulyani. Mulyono. Mulyono, mohon maaf. Pak Mulyono, selamat. Bapak sudah nggak punya hutang lagi sejak detik ini dan seterusnya Pak ya. Tapi Pak Mulyono, Alhamdulillah. nah, Pak Mulyono lunas hutangnya di dunia kuantum. Tapi Pak Mulyono punyanya amanah. Pak Mulyono orang yang dipercaya sama si pemberi pinjaman tadi. Gak gampang loh Pak hari gini. Pinjam Rp1.000 aja nggak gampang. Sejuta aja nggak gampang. Kalau boleh tahu amanahnya Bapak berapa puluhan atau ratusan? Ya, nggak banyak sih. Nggak banyak. Ya. Nggak banyak. Jurus yang pertama yang wajib dilakukan Pak, kalau ingin segera bebas amanah, sadari bahwa ini adalah perisai atau dosa. Itu wajib Pak. Selama kita nggak sadar itu perisai, kita nggak akan ada giroh untuk segera ikhtiar atau minimal untuk menyelesaikan gitu. Padahal
dalam makan rezeki, ketika kita berhati-hati dari berbuat dosa, maka keajaiban demi keajaiban akan menghampiri kita. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, segera sadari adalah perisai dan mohon ampun Pak, nggak ada cara lain. Mohon ampun, tobat sambil keinget, oh ya, terima kasih ya Allah, aku ada orang yang amanah, tolong hamba ya Allah. Gitu. Jadi nggak tolong sama Allah, nanti Allah akan hadirkan orang-orang atau Allah hadirkan bisnis-bisnis atau Allah hadirkan peluang-peluang baru yang dibawa oleh siapapun yang Allah titipkan untuk Bapak bisa jadi wasilah untuk dapatkan penghasilan sehingga terselesaikan amanah dengan lebih cepat. Begitu Pak. Kurang lebih sederhananya. Kalau mau dibahas itu satu judul sendiri nih Pak, satu hari sendiri. Bisa diterima Pak Mulyono yang sederhana ini, yang singkat ini sementara? Oke. Ya, Jadi oke. udah gak ada kata hutang, Bapak udah lunas amanah. Selamat ya. Sudah hutang lunas. Amin, amin. Tinggal Bapak Mulyono adalah menjadi pribadi yang amanah. Aku dapat dipercaya, berarti Allah akan menolong aku. Nah, kayak gitu Pak. Tolong hamba ya Allah. Nanti Allah akan hadirkan. Ada aja jalannya Allah. Oh, mungkin ini yang dikatakan Bu Sufi kemarin ya. Oh, tiba-tiba aku dapat peluang bisnis. Oh, tiba aku dapat apa gitu, pokoknya rezeki yang tak terduga dari Allah. Min haitsu la yahtasib. Amin. Mudah-mudahan yang punya amanah segera Allah izinkan dapatkan solusinya, dikuatkan imannya dan tidak akan mengulangi lagi. Taubat nasuha. Amin. Allah. Amin. Saya sering-sering Pak baca Al-Fatihah karena itu kickback. Apa yang kita doakan ke orang lain kembalinya ke saya. Jadi kalau Bapak ingin cepat doakan orang-orang sedunia yang lagi punya amanah, Allah izinkan untuk lunas dengan cara Allah. Kalau pakai cara kita kesuwen Pak, tidak cepat. Pakailah cara Allah. Apa cara Allah itu? Yaitu tadi kita merayu-rayu Allah dengan ibadah kita diperbanyak, bantu sesama, karena sekarang siapa menolong saudaranya, maka Allah yang akan tolong dia. Panjang ya jadinya ya. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, Bunda. Ibu, Lebih itu lebih dahsyat. kalau Siapa dalam lagi ini? ilmu vibrasi itu kalau orang mau tidur itu kan istilahnya alam bawah sadarnya doanya mustajab itu tuh membayangkan sesuatu yang baik, misalkan sekoper atau gimana, atau ya, pokoknya yang baik yang menyenangkan hati itu juga bisa jadi magnet rezeki apa enggak itu? Gimana itu bisa? Ya, afirmasi itu namanya ngomong, ya Allah, aku semakin sehat. Ya, apa-apa Pak, memang jadi doa ya. Sebenarnya kan setiap sel tubuh kita itu kan bisa diajak bicara Pak. Makanya kalau ada orang ngaji, ini bahas topik anu ya, enggak apa-apa, melebar sedikit. Jadi kalau orang ingin lebih cepat sembuh secara fisiknya, misalnya contoh bagian tangan gitu ya, tangannya nggak nyaman gitu, atau perutnya, ya udah diajak ngomong, ya Allah, terima kasih Allah ya atas nikmat. Ini ujian ini baru 1-2 hari, padahal nikmat yang kau berikan padahal umur hamba udah sekian. Jadi kalau kita fokus pada nikmat sehatnya Pak, insya Allah kita akan bisa cepat bersyukur. Dikasih istirahat 2 hari aja, misalnya nggak sehat 2 hari aja, tetap yang kita ucapkan adalah wow keren, alhamdulillah, perihal memang ini haknya badanku minta istirahat, disyukuri aja Pak. Kalau kita syukur dan sabar, Allah tuh sangat senang sama hamba yang syukur dan sabar. Walaupun dikasih ujian, Masya Allah, malaikat bilang, ya Allah itu loh, hambamu yang itu tuh loh, dikasih ujian nggak sehat kok, bersyukur ya. Maka sama Allah akan dikasih sehat. Gitu. Dipercepatlah solusinya. Halo. Bagaimana Pak Mulyono? Lebih gamblang, lebih jelas. Alhamdulillah. Yeah. Sebenarnya kan baliknya ke landasan MR Pak. Landasan makna itu apa? Surat At-Tolak ayat 2 yang terakhir sama ayat 3. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Dan barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang nggak disangka. Itu surat ayat 1000 dinar itu. Syaratnya cuma 2 kok. Tak
takwa dan tawakal. Tambahin sabar sama syukur. Bangun tidur, selain mengucap doa setelah bangun tidur, bersyukur dulu. Fokusnya ke syukur aja. Maka pikiran hati lebih tenang karena bersyukur. Pikiran juga lebih jernih. Apapun realitanya udah nggak penting lagi, Pak. Yang penting adalah pikiran kita itu, yang primernya kita itu bahagia, bersyukur. Gitu, Pak. Makanya akan jadi pribadi yang menjadi magnet bagi rezeki. Karena dikasih ujian seapapun ngomongnya, wow keren aja sudah. Wapi tak wis lek Gusti Allah ikut gitu loh, Pak. Wis api tak wis ridho, pasti yang terbaik dari Allah dan minta tolongnya hanya sama Allah. Gitu. Tidak berharap pada selain Allah, maka kita akan bahagia. Karena kalau bergantung atau berharap kepada selain Allah, siap-siap sama dengan kita mempersiapkan, mohon maaf, ketidakbahagiaan gitu, Pak. Itu kata Ustadz saya yang satunya begitu. Oh, keren. Iya. Baik. Ada yang ditanyakan lagi, Pak Mulyono? Sementara belum. Oh, siap. Oke, Baik, Bapak Ibu, ini masih kita buka ya mungkin sekitaran nanti sampai jam 10 lah ya. Jadi Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan. Mohon izin, ini si terumbu karangnya minta haknya. Mohon izin ya. Terakhir Allah. berpamitan, mau iklan sebentar ya. Ini untuk Iya, Bu. Iya. yang lagi punya anak di SD, SMP, SMA, kuliah. Ada buku saya yang memang khusus untuk mereka, bagaimana mempercepat terwujudnya impian cita-cita, itu lebih detail di buku saya. Nanti bisa ke Pak Rifan untuk pre-ordernya atau gimana. Dibantu Pak Rifan ya, di grupnya ya. Sudah itu. Siap, Bunda. Mohon maaf lahir batin, saya boleh les dulu ya atau tutup dulu ya, Pak? Kafatul Fajri. Izin Bunda. Iya. Izin Bunda. Monggo. Bisa misalnya ada teman-teman yang menginginkan, bisa izin apa boleh di-share nomor telepon Bunda. Jadi bisa langsung menghubungi Bunda. Ada tadi di chat, saya berikan nomor saya. Ya, sudah di-share di Alhamdulillah. chat tadi. Ya. Oke. Sudah di-share di chat ya. Jadi di kolom chat tadi yang memang menghendaki untuk lebih tahu tentang buku yang ditulis oleh Bu Sulfi, bisa chat beliau, nomornya sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu yang kepingin juga mempelajari ilmu magnet rezeki sekaligus mempraktekannya, itu ada di chat juga, itu diasuh oleh Pak Busro, didampingi juga oleh Pak Iman. Ya, itu juga itu grupnya energinya luar biasa. Saya dan Pak Iman ini setia anggota grup Riyato dari awal ya Pak Iman. Oke. Pak Rifan dahsyat. Tahun. Ya, jadi udah hampir setahun ini alhamdulillah kita bukan karena apa ya keajaiban belum datang sehingga ikut Riyato terus, bukan itu yang dicari, tapi kita bersama-sama bagaimana tetap menyemangati diri supaya lebih berbuat ibadah itu yang lebih dari yang sudah-sudah. Kalau saya kasarannya ya, kita beribadah kemudian ada catatannya, dicatat, kita sendiri yang mencatat, loh yang kemarin ibadahnya saya seperti ini, hari ini ibadahnya saya seperti ini, nanti besok harus ditingkatkan lagi. Itu kalau dilakukan bersama-sama, insya Allah energinya terjaga dan itu luar biasa. Masalah keajaiban insya Allah itu mengiringi. Ya, selama kita mengerjakan riyadah itu ikhlas, hanya untuk mengharap ridha Allah, keajaiban itu mengiringi. Itu monggo Pak Iman bisa disambung mungkin. Alhamdulillah. Kayaknya Bunda Sulfi ini ada kegiatan aktivitas, Pak. Iya. Kalau saran untuk
Pak Rifan sebagai host. Oh iya. Karena kalau kita satu pertanyaan lagi atau kita tutup karena kayaknya Bunda Sulfi ini sedang ada aktivitas untuk merawat terumbu karang. Ya, ini Mas. Iya betul. Iya, Ya mungkin nanti bisa dilanjutkan di chat yang sudah ada nomornya. Baik. nggih, Mungkin saya tutup aja Pak Iman ya. nggih. Saya mungkin menyampaikan kesimpulan dari beberapa kesimpulan ya. Hanya menyampaikan saja. Jadi bukannya apa baleni apa enggak. Jadi keajaiban itu adalah sesuatu yang kejadian yang terjadi di luar logika. Kemudian LOP, Law of Projection, itu layarnya atau screen-nya itu adalah realita kita sekarang. Proyektornya yang menyorotnya, infokusnya itu adalah keinginan kita. Sedangkan laptopnya itu adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita memancarkan apa, itu yang akan menjadi realitas. Kemudian pancaran tanpa buka perisai, jangan harap itu akan menjadi kenyataan. Kemudian LOP yang dipancarkan terus-menerus, itu insya Allah yang akan mewujudkan dengan caranya. Keahlian yang dipunyai, itu harus juga diasah dengan belajar, ya, dengan belajar. Ya. Kemudian ketika punya LOP bisa dipercepat mewujudkannya dengan melakukan mempraktekkan ilmu makna rezeki. Ya. Salah satunya yang disampaikan tadi adalah kickback, kemudian ada terumbu karang, buka perisai, kemudian diskirin kata. Dan disertai dengan ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi itu apa? Ya ikhtiar yang bisa dilakukan, misalnya menabung atau belajar lagi tentang ilmu yang ingin dicapai keinginannya. Itu resum yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Sulfi yang telah menyampaikan materi, menyampaikan testimoni ya, pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf, saya yang fakir ini, saya tidak punya ilmu apa-apa. Yang punya ilmu adalah Allah. Yang saya sampaikan itu adalah sari-sari yang disampaikan oleh guru-guru saya juga. Saya hanya menyampaikan. Jadi bila ada ucapan saya, perkata saya itu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah 3 kali, dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sulfi. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rifan semuanya. Terima kasih Ibu Sulfi. Ngapunten. Mohon maaf lahir Salam batin. ke Bapak. Oke. Izin live Pak ya. Monggo silakan Pak, silakan. Terima kasih Ya. Pak Iman. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya, Sama-sama, sahabat-sahabat Pak. surgaku. Izin live. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bunda close. Sulfi ya. Terima kasih. Sehat, keren. Sulfi, Pak Dari sini ya. Rifan. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Live ya, Saya Pak. close dari sini. Sama-sama. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu semua.